Mestinya kita bisa untung 100, kok kita ambil untung cuma 10. Ini cara berdagang yang sangat barokah ya di bulan suci Ramadan maupun di bulan-bulan yang lain. Klik subscribe dan like video ini sekarang juga dan komentar. Tentang ilmu dagang sukses ya, miturut Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya, ilmu dagang sukses menurut Kanjeng Nabi Muhammad SAW terkhusus di bulan suci Ramadan. Nah, ilmunya Rasulullah SAW itu bisa diterapkan di semua bulan. Ilmunya Rasulullah SAW itu berlaku di setiap saat. Sehingga ketika diterapkan di bulan Ramadan, benefitnya itu bertambah. Ya, keuntungannya bertambah dengan sendirinya. Kalau bahasa anak zaman now, itu by system. Ya, Allah Ta'ala punya sistem yang sangat menarik. Begitu masuk bulan suci Ramadan, itu kurs amal berubah. Ya, kurs amal itu berubah. Kursnya sunnah jadi wajib pahalanya. Kursnya wajib berubah jadi 70 kali lipat seperti kewajiban di bulan yang lain. Maka otomatis semua nilai ilmu dagang Nabi Muhammad SAW yang kita terapkan di bulan suci Ramadan itu akan menambah nilai kita berlipat-lipat dalam kesuksesan dunia maupun akhirat. Kalau kita lihat baginda Muhammad SAW, Rasulullah SAW itu sejak usia dini, ya usia tamyiz, bahkan kalau usianya ya, kalau Rasul dari lahir sudah di atasnya baligh, dari lahir Nabi SAW sudah sempurna, ya udah sempurna. Tapi kalau untuk kita mengukur usia, jadi ukuran usia tamyiz, baligh itu orang-orang seperti kita. Tapi kalau untuk baginda Muhammad SAW, dari sejak di alam arwah, di alam kandungan sampai lahir, beliau udah pada kesempurnaan segala bagian dari diri beliau SAW. Bagaimana fisiknya, bagaimana ruhnya, bagaimana akalnya, semuanya sempurna. Tapi usia 4-6 tahun, di situ Nabi Muhammad SAW sudah dididik untuk menjadi seorang lelaki yang bisa hidup mandiri, ya tidak bergantung pada siapapun. Makanya orang-orang Arab Mekah, ya orang-orang Arab Mekah dahulu biasa kalau punya anak, anaknya itu dititipkan di desa-desa kepada ibu-ibu susu ya untuk mendapatkan ASI dari desa. Alasannya apa? Di antara alasannya adalah yang pertama agar mendapatkan minuman ASI yang betul-betul dari manusia-manusia yang makanannya asli, yang sehat. Yang kedua, agar mendapatkan lingkungan yang belum terkontaminasi. Karena Mekah itu tempat berkumpulnya seluruh manusia dari berbagai bangsa dan suku dari seluruh dunia sejak zaman dahulu kala. Sehingga budayanya yang ada sudah budaya campuran, bahasa Arabnya juga udah kecampur dengan bahasa dari luar ya, dari luar. Maka dititipkan di desa yang masih asli budayanya, masih asli bahasa Arabnya, masih bersih lingkungannya. Sehingga disitulah Nabi SAW banyak mendapatkan pelajaran tentang cara hidup. Ya, tentang cara hidup, meskipun adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Rasulullah SAW itu dididik langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma ini jalanan dunianya saja kita lihat Halimatus Sa'diyah radhiyallahu anha beserta keluarganya betul-betul mendidik Nabi Muhammad SAW sampai diajari ilmu mendasar orang Arab kalau bekerja. Ya, ilmu mendasar paling sederhana orang Arab bekerja itu adalah jadi penggembala kambing. Nah, jadi penggembala kambing itu diajarkan kepada Nabi Muhammad SAW sejak kecil. Nah, ini juga yang kadang kita tidak kita lakukan nih. Anak-anak kita ini nggak punya bekal untuk hidup mandiri, nggak punya ilmu bekerja, karena kita menghilangkan proses ini, proses Nabi Muhammad SAW sebelum jadi Rasul ya, sebelum diangkat jadi Rasul itu ada proses yang dilewati oleh Nabi Muhammad SAW. Seringkali kita mencontoh Nabi SAW itu setelah menjadi Rasul.
Jadi kita mencontoh sholatnya, kita mencontoh sholat beliau, kita mencontoh puasa beliau, kita mencontoh qiraatul Quran beliau, kita mencontoh bagaimana beliau itu hidup bertetangga, bagaimana beliau berzikir, dan lain sebagainya. Tapi kita tidak menerapkan timeline, ya, timeline bagaimana anak-anak kita bisa mencontohnya. Dari umur sekian sampai sekian itu Nabi Muhammad SAW sudah mulai hidup mandiri, ya, hidup bersama orang lain yang akhirnya menjadi ibu susunya, ya, bersama masyarakat lain di kampung yang jauh dari keluarganya. Kemudian Nabi Muhammad SAW mulai dididik bisa kerja, jadi pengembala kambing. Setelah itu Nabi Muhammad SAW setelah wafat ibunya, setelah wafat kakeknya, diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Apa yang dilakukan oleh Abu Thalib? Abu Thalib melakukan hal yang sama, mendidik Nabi Muhammad SAW untuk menjadi seorang pekerja tangguh, ya, menjadi seorang pengusaha, menjadi seorang pedagang. Maka saat itu Nabi Muhammad SAW diajak oleh Abu Thalib untuk ikut, ya, membantu beliau dalam berbisnis, sehingga mulailah berdagang dari umur 12 tahun sudah sampai ke Syam. Ya, sampai ke Syria, umur 12 tahun, ya, sudah keluar negeri Nabi Muhammad SAW. Kalau bahasa anak zaman sekarang sudah ekspor impor. 12 tahun udah belajar ekspor impor. Ini ada timelinenya, ya, timelinenya. Kemudian usia 25 tahun Nabi Muhammad SAW udah sukses secara finansial. Ya, secara finansial udah sukses. Yatim piatu. Ya, tinggal bersama paman yang miskin dan anaknya banyak. Bisa melamar wanita terkaya di Jazirah Arab. Ya, bisa melamar wanita terkaya di Jazirah Arab dan wanita tercantik di Jazirah Arab, wanita yang dipinang oleh banyak orang-orang kaya dan orang-orang berpengaruh di zaman itu. Tetapi semua lamaran ditolak, yang diterima hanya lamaran Nabi Muhammad SAW. Menikahlah dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Nah, itu umur 25 tahun. Jadi kalau ditanya kesuksesan Nabi dalam berbisnis tidak diragukan, karena wanita yang ahli dagang pun, konglomerat di zaman itu pun jatuh hati kepada Nabi Muhammad SAW dari segala segi. Ya, dari akhlak beliau, dari kemampuan beliau berbisnis dan lain sebagainya. Lantas bagaimana cara bisnis Nabi Muhammad SAW? Nah, ini yang menarik, ikhwani rahimakumullah, pemirsa dimanapun antum berada. Rasulullah SAW itu mengedepankan dalam bisnis adalah pendekatan humanis, manusianya yang didekati. Jadi bukan pendekatan materi. Kalau kita ini seringkali jual barang, jadi yang dijual barangnya dulu. Kalau Nabi Muhammad SAW yang dijual adalah pelayanan. Jadi pelayanannya dulu dikedepankan, baru barangnya. Ya, pelayanan itu nomor satu. Pelayanannya sangat istimewa. Ini yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam berdagang. Jadi mengedepankan pelayanan. Ya, bukan barangnya dulu. Barangnya pasti oke, tapi nanti dulu. Pelayanan itu nomor satu dalam kesuksesan. Nah, itulah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, di mana beliau mengedepankan kejujuran dalam berdagang. Ini bagian dari pelayanan kepada pembeli. Ya, jujur dalam berdagang. Sampai beliau menyatakan pedagang yang jujur itu derajatnya sama dengan orang yang gugur sebagai syuhada. Gugur sebagai syuhada di medan laga loh ya, betul-betul perang. Kemudian seperti pahlawan-pahlawan kita yang gugur dahulu ketika memerdekakan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu pahalanya sama orang yang jujur dalam berdagang, sama itu, yang jujur dalam berdagang juga makom syuhada. Sampai dijanjikan seperti itu. Ini menunjukkan Nabi SAW mengedepankan pelayanan, jujurlah dalam berdagang. Kemudian Nabi SAW mengedepankan senyum, ramah, ya, lembut, dalam ucapan lembut, wajah menyenangkan. Kemudian secara sistematis Rasul pun juga mengedepankan catat-mencatat. Jadi pencatatannya itu rapi, detil. Ya, kalau yang di hutang apa, yang cash apa, semuanya ada detilnya. Itu yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian
kualitas barangnya. Ya, menjual barang yang berkualitas dan dengan cara yang sangat indah dan harganya murah. Nabi SAW mengejar omset, ya omsetnya yang banyak agar barang ini lakunya cepat, ya menjual dengan cepat, menjual banyak dan menjual untung, nggak rugi. Nah, yang menarik, setiap kali seseorang itu berbisnis dengan Nabi Muhammad SAW, maka siapapun yang tersentuh dengan style bisnis Nabi Muhammad SAW, gaya bisnis Nabi Muhammad SAW, nggak akan cari orang lain. Ya, nggak akan cari orang lain. Semuanya puas, semuanya kemudian mengatakan, ya udah saya akan beli barang hanya dari beliau. Ya, saya kalau mau beli barang hanya dari beliau. Sehingga diceritakan setiap kali Nabi Muhammad SAW itu berangkat ke luar negeri membawa barang dagangan, tidak pernah lama, belum ditaruh kalau bahasa kita sudah habis. Ya, belum ditaruh sudah habis. Bagaimana bisa seperti itu? Ya tadi itu, karena memang beliau mengutamakan pelayanan yang terbaik, kemudian juga barangnya berkualitas, yang ketiga harganya murah, ya tanpa merugikan orang lain. Ya tanpa merugikan orang lain. Ikhwani rahimakumullah. Yang terjadi dengan kita saat ini, mungkin kita ini dalam berdagang, khususnya di bulan suci Ramadan, kita kurang meneladani ilmunya Nabi Muhammad SAW. Mungkin kita nggak berpikir gimana caranya menjual cepat, ya dan untung dapat. Ya menjual cepat dan untung dapat. Mungkin kita nggak berpikir bagaimana caranya yang beli tidak ingin pindah ke lain hati, agar selalu membeli barang kita. Di antara yang paling pokok adalah kejujuran dan juga tidak mahal, ya tidak mahal, murah tapi enggak rugi. Contoh kejujuran yang diterapkan oleh para ulama ya, dalam berdagang meneladani Nabi Muhammad SAW adalah Syekh Muhammad Ibnul Munkadir. Ya, Syekh Muhammad Ibnul Munkadir rahimahullah adalah seorang ulama besar, waliullah, yang punya toko. Ya, tokonya jual pakaian. Ya, jual pakaian. Seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kita mengetahui Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu terkenal dahulu sebagai pedagang pakaian. Beliau suka bawa memikul sendiri ya, dagangannya ke pasar. Itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kita juga lihat Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma juga adalah seorang pedagang yang ulung. Semuanya seperti itu ya. Nah, Syekh Muhammad Ibnul Munkadir radhiyallahu anhu punya toko pakaian dan menjual pakaian dua jenis. Pakaian yang high quality sama yang pakaian kualitas biasa. Jadi pakaian ini sangat berkualitas, harganya 10 dirham. Yang ini biasa kualitasnya, diskon 50%. Jadi harganya hanya 5 dirham. Yang satu 5 dirham, yang satu 10 dirham. Suatu hari beliau berpesan kepada yang di tokonya yang jaga, jangan sampai salah harga ya, yang 10 ya 10, yang 5 ya 5. Beliau pergi meninggalkan tokonya untuk suatu keperluan, untuk sholat kalau saya nggak salah baca di kitab, beliau untuk sholat. Nah pulang kembali ke toko, ternyata beliau cek, nah ini ya, lihat bagaimana ulama itu detil, mencontoh Nabi Muhammad SAW. Langsung cek, apa saja yang terjadi ketika tadi ditinggal pergi, di tokonya itu, yang laku apa? Ada pembeli enggak? Maka dijawab sama pembantunya, ada tadi yang beli, apa yang dibeli? Ya detil ya, yang dibeli apa? Yang dibeli ini, itu stoknya dicek. Oh yang dibeli pakaian yang ini, yang harganya 10 harganya 5 dirham, kualitas biasa. Maka heran ini Syekh Ibnul Munkadir radhiyallahu anhu. Ini yang dijual tertulis pakaian harga yang 5 dirham. Kenapa uangnya masuk 10 dirham? Harganya kualitas biasa, tapi kok bayarnya pakai kualitas yang luar biasa nih. Kata pelayannya, tadi saya tawarkan yang 5 dirham dengan harga 10 dirham, dia mau. Ya, dia mau bayar mahal itu mau. Saya pengen toko ini agar lebih untung. Nah, karena yang 5 dirham bisa dijual dengan harga 10 dirham.
Kalau kita akan bilang sama karyawan kita, oh Masya Allah, ini karyawan teladan, betul nih jaga toko ya seperti ini, improvisasi. Tapi apa yang dilakukan oleh Syekh Ibnul Munkadir radhiyallahu anhu, marah sejadi-jadinya. Siapa yang beli tadi ini? Ya, yang beli ini tadi siapa? Orang desa tidak kenal. Di mana orangnya? Tadi perginya ke sana. Akhirnya beliau keluar meninggalkan tokonya, keliling satu kota, cari orang tersebut. Dicari sampai akhirnya ketemu. Radhiyallahu anhu. Setelah ketemu, maka beliau nanya sama orang tadi, kamu tadi beli di toko pakaian ya? Iya. Itu mohon maaf, saya pemilik tokonya. Ada apa? Salah harga. Salah harga bagaimana? Kamu beli pakaian itu kemahalan. Itu harganya cuma 5 dirham, bukan 10 dirham. Masya Allah. Ya, dapat untung lebih, mau dikembalikan nih. Katanya yang beli, enggak kemahalan, buat saya 10 dirham ini murah kok. Dan ini barangnya bagus, kata yang beli. Ini yang beli juga orang aneh juga ya. Kalau kita ya, oh alhamdulillah, makasih. Itu kalau kita. Katanya yang beli, enggak kemahalan, saya mau beli di 10 dirham. Katanya Ibnu Munkadir radhiyallahu anhu, enggak bisa. Itu harganya 5 dirham bukan 10 dirham. Jadi dua orang ini, yang satu ngotot, ya rela beli 10 dirham, yang satu ngotot tidak rela dibeli 10 dirham. Maunya dibeli 5 dirham yang lebih murah. Nah akhirnya Syekh Ibnu Munkadir ngomong, kamu cuman punya pilihan ini. Yang pertama, saya ganti bajumu tadi dengan pakaian yang harganya 10 dirham, sesuai harga. Kualitasnya lebih bagus, kainnya lebih bagus. Yang kedua, tetap barangnya tetap itu, tapi saya kasih kembalian lagi 5 dirham. Saya tambahin, uang kamu saya kembalikan 5 dirham. Yang ketiga, uang kamu saya kembalikan semua, barangnya bawa sini. Gak usah beli barang saya. Ikhwan rahimakumullah. Katanya orang desa tadi, wah daripada pusing ya, orang aneh ini. Ya udahlah, bawa sini yang 5 dirham. Diterima yang 5 dirham, pergilah Syekh Ibnu Munkadir dengan hati lapang. Pergi balik ke tokonya dengan mengeluarkan uang tambah 5 dirham. Pulang ke tokonya. Maka saat itu orang dusun tadi ya, nanya sama yang di sekitarnya, sopo kui? Ya, siapa ini? Orang ini siapa ini? Orang kok anehnya luar biasa. Maka yang lain ngomong, kamu nggak tahu itu siapa? Nggak tahu. Itu Syekh Muhammad Ibnul Munkadir radhiyallahu anhu. Oh itu Syekh Muhammad Ibnul Munkadir itu. Iya. Ya Allah, ini orang yang kalau di desa kami paceklik nggak ada hujan, kami tawasul bawa nama beliau langsung turun hujan. Ini orangnya ternyata, saya baru ketemu. Ya pantas memang orangnya solehnya luar biasa. Ikhwani rahimakumullah. Nah, ini namanya cara dagang yang untung dunia, untung akhirat. Yang dikejar adalah barokah. Ya nilai tambah ukhrawi. Barokah ini kan nilai tambah yang nggak ada dalam buku ekonomi. Nah, dalam buku ekonomi kan 1 tambah 1 sama dengan 2. Kalau barokah itu 1 tambah barokah sama dengan unlimited. Ya enggak ada apa namanya? Tolok ukurnya. Keuntungan yang tidak bisa diprediksi. Barokah itu akan menyebabkan Allah kasih rezeki min haitsu la yahtasib. Ya min haitsu la yahtasib. Nah, di bulan Ramadan seperti saat ini, saat contohnya masyarakat itu kesulitan waktu itu cari minyak goreng ya, atau mungkin ada mulai harga barang itu naik ya, harga barang itu tinggi karena memang bulan Ramadan banyak orang butuh. Kalau permintaan banyak itu kan biasa, kalau barangnya sedikit harganya naik. Ya kalau naik wajar, nggak jadi masalah karena mungkin transportasinya memang naik. Jangan sampai kita memanfaatkan bulan suci Ramadan untuk mengeruk keuntungan di atas susahnya orang lain. Kemudian kita jual beras semahal-mahalnya, kita buka toko, kita jual makanan pokok semahal-mahalnya, jual minyak goreng semahal-mahalnya, karena kita punya stok yang banyak. Yang seperti ini sesuatu yang sangat tidak terpuji di dalam jalan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Seharusnya ya kita justru ya berbagi dengan yang lain. Dengan mengurangi keuntungan kita secara finansial berkurang, tapi secara hitungannya Allah Ta'ala jadi bertambah. Itu termasuk sedekah sir, ya sedekah rahasia. Mestinya kita bisa untung 100, kok kita ambil untung cuma 10. Yang 90 kita niatkan sedekah rahasia.
Ini cara berdagang yang sangat barokah ya di bulan suci Ramadan maupun di bulan-bulan yang lain. Kita beri harga yang murah, tapi masuk akal tanpa merugikan kita. Maka insya Allah apa yang kita lakukan itu menjadi kebahagiaan untuk orang banyak. Dan tentunya kalau kita menyenangkan orang, kita akan disenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani rahimakumullah. Kebutuhan pokok di bulan suci Ramadan ini meningkat. Termasuk sekarang jadi kebutuhan pokok itu ya telur ya. Nah, telur itu jadi kebutuhan pokok karena untuk memasak ya sekarang orang butuh telur untuk masak macam-macam ya, butuh telur. Maka semua yang terkait dengan kebutuhan pokok jangan kemudian harganya kita lambungkan, jangan kita tinggikan. Kalau kita punya toko kelontong, kalau kita punya toko serba ada, maka usahakan. Yuk kita berderma tanpa orang itu tahu kalau kita lagi berderma kepadanya. Dengan kita mengurangi keuntungan kita, tapi menambah benefit kita. Kok bisa ya? Iya, karena muamalah kita, partner kita bukan manusia, partner kita pemilik jagat raya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk kita mulai berpikir berbisnis dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan mengandalkan nilai-nilai tambahan yang sudah pasti diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.